Trader tidak selalu benar, bahkan trader sering kali salah. Namun, ada beberapa kesalahan yang menyebabkan kejadian yang lebih fatal, sehingga menyebabkan seorang trader itu kapok atau rugi besar atau bahkan sampai tidak mau trading sama sekali. Nah, biasanya trader-trader itu eee, melakukan kesalahan besar itu mungkin satu poin atau lebih dari satu poin yang kira-kira di antara ini. Pertama, kurang pengelolaan risiko. Jadi risk manajemennya kurang. Market itu kan selalu berubah. Kadang naik terus, kadang turun, kadang naiknya pendek-pendek, kadang tinggi jauh nggak berhenti naiknya dan turun terus tidak berhenti turunnya. Nah, kadang-kadang tidak menggunakan stop loss atau apa karena berharap ya market itu naik seperti teman-teman yang menggunakan martingale yang beli lot lebih besar lagi, kalau salah arah lebih besar lagi gitu ya. Dan menghitung karena selama 4 tahun terakhir market bergerak seperti ini. Tapi tiba-tiba market bergerak lebih jauh lagi sehingga modalnya nggak cukup. Atau orang yang punya dananya kecil tapi tidak mau pakai stop loss karena biasanya kalau pakai stop loss pasti kena deh. Tapi kalau nggak pakai stop loss nanti dia balik ke arah dan saya take profit. Tapi ingat market forex itu bisa bergerak sangat jauh dan modal kita belum tentu cukup. Kedua, kurang belajar dan riset. Kalau orang belajar forex dengan menggunakan uang beneran, tentu saja tradingnya tidak bisa banyak uji coba, sehingga kurang riset, kurang mencoba-coba, kurang bisa memahami pasar, dan cenderung menikmati deg-degannya. Wow, ini sensasi tradingnya bagus, tapi akhirnya dia mengabaikan belajar atau riset yang sebenarnya dengan menggunakan demo. Dengan adanya demo, walaupun mungkin mental kita belum terlatih, tapi minimal kita akan memahami market lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Jumlah trading yang cukup banyak ya, walaupun demo itu akan sangat membantu kita dalam riset. Masalah berikutnya, over trading. Misalnya seseorang sehari scalping membuka 10 transaksi dan ternyata untung. Nah, ternyata dia itu untung dan pengen lebih besar lagi sehingga dia transaksi 30 trading per hari. Nah, 15 trading awal menguntungkan ya, tapi kemudian sampai ke 30 dia loss lebih besar, ya mungkin karena stop loss-nya diperbesar atau lot-nya diperbesar, sehingga yang awal-awal sudah untung justru menjadi rugi. Jadi kita tidak perlu over trading, tapi trading secukupnya. Ingat, profit Rp0 itu lebih menguntungkan dari profit minus X. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu trading berlebihan, cukup trading kalau memang ada momentum. Kedua, kita sering sekali mengabaikan berita ekonomi atau tidak memahami fundamental. Jadi nanti kita akan belajar ada news trading ya, news forex di mana di jam tertentu akan ada volume besar masuk. Ketika kita scalping di posisi pagi mungkin yang tidak ada news, chart itu bergerak lambat. Sehingga kita bisa menebak arahnya seperti apa. Tapi ketika ada berita ekonomi, harga bisa tiba-tiba naik seketika sangat jauh atau turun seketika sangat jauh. Sehingga itu bisa menyebabkan loss yang sangat besar. Kalau kita main lotnya besar dan tiba-tiba turunnya jauh sekali, modal kita bisa habis kalau kita lupa memasang stop loss gitu ya. Kemudian berikutnya, terlalu emosional dalam trading. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi seringkali kita memang dipengaruhi emosi. Jadi misalnya kita trading satu lot. Nah, satu lot kan besar. Ketika kita plus misalnya main 0,1 lot, kita akan melihat minus $9, minus 20 gitu ya. Itu enteng gitu ya. Tapi ketika lotnya kita naik ya, satu lot, begitu sekejap, tahu-tahu sudah minus $90 nih. Udah minus $200. Nah, kita tuh kadang takut rugi sehingga analisa kita yang sebenarnya tahu itu naik, tapi begitu melihat angka ini lebih besar dari kemampuan emosi kita menahan minus itu, kita cut loss. Kita ambil rugi. Ternyata trading
berbalik arah sesuai dengan arah trading kita dan seharusnya kita untung sangat banyak. Dan emosional ini kita juga nggak bisa yang modelnya seperti ini. Oh, saya beli minus, saya beli lagi minus. Saya kali ini yakin nih beli pasti untung, minus lagi. Dan kemudian membawa emosi, main nggak pakai analisa, tebak-tebakan, wah ini harga turun kencang, ini pasti naik. Nah, ternyata harga tidak sesuai dengan analisa kita dan akhirnya minus. Jadi untuk trading jangan emosi, kita harus flat. Kemudian tidak mempunyai rencana trading. Artinya kalau tiba-tiba harga minus gitu, harga tidak sesuai dengan arah kita harus apa? Kita tambah lot, kita cut loss, atau kita tutup rugi dengan beli lebih besar di bawah, atau begitu tidak sama dengan analisa kita sedikit aja udah kita langsung cut loss. Nah, kadang-kadang orang ya menganggap ini tuh sepele, tapi trading plan ini ya, sebenarnya chart itu kan nggak selalu sesuai keinginan kita, tapi orang itu nggak selalu menghitung kalau salah arah tuh gimana, actionnya kalau salah gimana. Mereka terlalu fokus bagaimana mengambil posisi untuk profit, tinggal lupa melakukan riset gimana sih kalau rugi. Dan itu biasanya karena kurang belajar atau kurang riset dengan terutama menggunakan demo, sehingga tidak bisa melihat sebenarnya market itu bisa bergerak seburuk apa. Ini juga sama, terlalu percaya diri setelah profit. Nah, ketika setelah profit, mereka pede masuk tapi tidak sesuai dengan analisa sehingga akhirnya justru rugi. Jadi ini adalah hal-hal yang biasanya trader sering lakukan. Dan untuk materi berikutnya, kita akan lanjut pada bab berikutnya.